dan juga dikaruniai kesabaran. Terus bagaimana hubungan dengan anak Karena saya yang kedua-duanya sekolah baik. di pesantren? Sehat, syukur baik. Mau nanya, Sakit, sabar juga baik. Terima kasih Bapak. Namun yang lebih kita sukai adalah sehat dan syukur. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kamu yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi sore hari ini Selasa pukul 16 bersama Al Ustadz Nafi Zainuddin Hafizahullah taala di program Live Interaktif Tarbiyah Islamiyah. Dan program ini alhamdulillah juga dirilai oleh radio-radio anggota Art Visi, dan kemudian sepertinya belum afdol nih. Lama tak jumpa nih ana pribadi bersama Ustadz Nafi. Coba kita sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Zuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Kemana Allah, aja antum? Iya nih. Ya biasa tiarap sedikit Ustadz, kurang sehat. Sering hujan di sini alhamdulillah. Iya. Bagaimana curah hujan di Temanggung Ustadz? Ya sama alhamdulillah, semoga hujan yang barokah. Amin. Thayyiban Sama. Saya mah juga, kita juga mau dong hujan barokah. Ustaz, iya. Bagaimana perkembangan pondok di Menara Quran? Da'awatukum, doa-doa antum semuanya, insyaallah ada anak-anak sedang biasanya habis sholat asar begini mudarasah Al-Quran. Wah, Ya. Masya Allah, iya. Masya Allah. Wah, kalau boleh tahu berapa orang Pak di sana saat? Ada 90 santri. Cukup banyak ya. Masya Allah, banyak ya. Mengemban amanah semua itu 90 orang. Masya Allah. Baiklah Ustaz. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi Ustaz. Kami bersyukur sekali. Kita semua di sini pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio juga bersyukur sekali antum bisa meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar tarbiyah Islamiyah di Fatwa TV. Semoga antum tetap setia ya Ustaz ya, meluangkan waktu untuk kami di sini Ustaz. Bismillah, barakallahu fikum. Sering repotin, maaf kita nih. Jazakumullah khairan. Kita sering repotin soalnya. Baiklah Ustaz, bolehkah kita ini Ustaz mulai dengan pertanyaan pertama? Bismillah, biidznillah ta'ala. Bismillah, alhamdulillah. Seperti ini Ustaz, pertanyaan pertama dari Hajat Fadli. Nah, itu dia. Sulawesi Tenggara, Kota Bau-Bau, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Nafi. Afan Ustadz, bagaimana hukum menggunakan Wi-Fi kampus tetapi untuk keperluan pribadi ini? Misalnya untuk mendownload kajian atau membuka sosial media lainnya dengan menggunakan Wi-Fi kampus, yang dimana kampus itu menyediakan Wi-Fi secara gratis bagi mahasiswanya. Mohon ini nasihatnya, saya sering lakukan ini katanya. Nah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya wal mursalin Muhammad ibn Abdullah al-Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa azwajihi ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat kita dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang menggunakan nikmat itu dalam ketaatan kepadanya. Pertanyaan tadi yang dibacakan oleh Mas Pongki berkaitan dengan penggunaan internet yang merupakan salah satu fasilitas kampus, tentunya oleh mahasiswa kampus tersebut ya. Ya, pertama bahwasanya ini adalah menggunakan fasilitas yang tentunya ada akad mestinya antara mahasiswa dengan kampusnya ya. Artinya ketika seorang mahasiswa tergabung dalam salah satu perguruan tinggi atau kampus, maka dia membayar jumlah tertentu biaya dan juga mendapatkan fasilitas tertentu. Di antara fasilitas tersebut adalah Wi-Fi atau fasilitas internet yang saat ini khususnya pada masa-masa pandemi ini nampaknya kebutuhan untuk itu juga sangat besar. Ya, betul. Ya, berkaitan dengan hak dia memperoleh fasilitas itu tentu ada aturannya ya. Dan kita kembali kepada hadis Nabi SAW
inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha. Jadi di saat haji wada Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hak dan kewajiban antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya, di antaranya Nabi SAW menyebutkan hadis tersebut berkaitan dengan darah, berkaitan dengan harta, berkaitan dengan kehormatan yang harus saling dijaga. Ya. Artinya kalau itu hak orang lain, maka kita tidak boleh melanggarnya. Ya. Maka kembali kepada apa yang menjadi hak bagi mahasiswa untuk menggunakan internet kampus atau fasilitas wifi. Ya. Maksudnya apakah memang dikhususkan untuk hal-hal tertentu, ya, atau memang boleh untuk apa saja, atau dengan pertanyaan lain misalnya apakah hanya khusus untuk fasilitas pendidikan, atau boleh ya semacam kepentingan-kepentingan pribadi, kadang ada juga di kantor-kantor seperti itu, ya. Maka kembali kepada peraturan awalnya. Pada asalnya hak orang lain kita tidak boleh pakai kecuali dengan izinnya, ya. Ada wifi gitu ya, misalnya orang bobol ya jelas haram, ya. Kemudian ada juga wifi yang dia tidak berniat untuk membuka buat orang lain, tapi dia nggak ngerti password, misalnya nggak dikasih password, katakanlah gitu. Kemudian dicuri sama orang lainnya, tidak boleh juga, ya. Itu adalah termasuk hal yang terlarang, termasuk hal yang haram, ya. Yes. Tetapi apabila ternyata memang kampus yang memberikan itu terbuka linnaf'il am, untuk manfaat-manfaat yang umum, ya, apa saja, maka alhamdulillah kalau digunakan untuk download kajian, untuk mendengarkan streaming kajian, untuk hal-hal yang bermanfaat, ya. Memang dalam hal ini penggunaan sekalipun internetnya halal, kalau penggunaannya tidak halal juga masuk ke dalam perkara haram, atau sesungguhnya dia menjelajah yang halal tetapi internetnya yang haram, sama saja dia jatuh ke dalam yang haram. Jadi kembali lagi kepada izin yang diberikan. Tapi kalau seandainya memang kampus alhamdulillah misalnya ya diberikan bahwa wifi itu memang ya silahkan dipakai saja, intinya gitu, ya. Maka tidak ada masalah dengan penggunaan tersebut. Wallahu taala alam. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz atas penjelasan yang panjang dan lengkap sekali, Masya Allah. Baiklah, semoga Mas Hajjaj Fadli itu bisa menyaksikan ya tadi apa yang sudah dipaparkan oleh Ustadz Nafi Zainuddin. Baiklah, berikutnya Ustadz, ini pertanyaan dari Angela Pratiwi. Angela Pratiwi di Jawa Barat, Bogor. Seperti ini Ustadz pertanyaannya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Nafi. Insya Allah kalau anak saya perempuan, saya bermaksud menamakan anak saya Khalwah. Terinspirasi dari kisah Khalwah binti Al-Azwar. Nah, pertanyaannya, untuk penulisan nama Khalwah itu sendirinya yang benar seperti apa ya? Pakai kho wau atau kho domah ya, seperti itu atau bagaimana? Dan bisakah kami dapat petunjuk sebenarnya tata cara memberi nama kepada anak itu bagaimana yang sesuai syariat? Syukran jazakumullah khairan Ustaz. Wa'alaikum barakallahu fiik. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, untuk bab al-asma atau memberikan nama kepada anak-anak, kita bisa baca ulasan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Tuhfatul Maudud fi Ahkami al-Maulud, ya. Beliau rahimahullahu taala menjelaskan secara panjang lebar, dan diantaranya adalah misalnya anak itu bisa diberi nama di hari pertama atau ketiga atau ketujuh, ya, berdasarkan beberapa riwayat. Kemudian sebaiknya pemberian nama itu adalah nama-nama yang mengandung penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya diriwayatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa ahabul asma ilallahi adalah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh
Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ya, meskipun ada nama-nama yang lain, Nabi SAW sendiri memberikan nama putranya Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya, karena mengambil nama para al-anbiya, para nabi adalah juga merupakan sesuatu yang baik, ya. Demikian juga dengan beberapa orang-orang yang insya Allah Ta'ala bisa memberikan motivasi karena nama mereka, selama nama itu tidak dilarang di dalam syariat. Ada nama-nama yang makruh misalnya, yang mengandung tazkiyah, ya, seperti sebenarnya nama Nafi, ya, itu juga termasuk yang makruh, ya. Ya, kita juga banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa-apa yang telah lalu dan kita belum tahu ilmunya, ya. Kalau tidak salah di pertanyaan-pertanyaan tarbiyah Islamiyah yang lalu juga pernah ada yang bertanya tentang merubah nama, gitu, ya. Ya. Nah, karena memang ada nama-nama yang haram, misalnya nama-nama yang mengandung penghambaan kepada selain Allah, ya. Misalnya orang memberi nama Abdus Syams dulu di zaman jahiliyah, ya. Kemudian karena jahilnya orang juga memberikan nama Abdul Ka'bah misalnya, atau Abdul Nabi. Ada juga seorang yang masyhur dengan nama tersebut misalnya. Ya, itu kita coba baca di dalam kitab Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Adapun yang ditanya tadi, insyaallah taala beliau punya niatan, ya, mengambil salah satu di antara tokoh muslimat, ya, dalam sejarah Islam, yaitu seorang wanita yang bernama Khawlah. Ya. Nah, Khawlah bintu Al-Azwar, ya, beliau adalah saudara dari Dirar ibnu Al-Azwar, ya. Dan Khawlah ini diceritakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam Al-Bidayah wan Nihayah, yaitu berkaitan dengan para wanita muslimat yang ikut di dalam beberapa peperangan, termasuk perang Yarmuk. Memang mereka adalah ya tokoh-tokoh wanita yang luar biasa. Beliau juga adalah seorang syairah, ya, seorang penyair. Ya, syair-syairnya berkaitan dengan ya keberanian, dengan ya fakhr juga, gitu, ya. Tapi intinya adalah bahwa beliau insya Allah adalah salah satu di antara tokoh muslimah yang berada di dalam barisan mujahidat bersama yang lain, sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dan ada di dalam sejarah. Ya. Tetapi secara rinci saya juga tidak mengetahui bagaimana beliau, tapi saudaranya adalah seorang sahabat, dan beliau Khawlah ini dikatakan meninggal di kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, insyaallah baik memberikan nama, wallahu taala alam. Adapun ejaannya, ya, apakah itu tadi dengan pakai apa, ya, mungkin kho, waw, atau ya, kho itu gitu kan dalam bahasa Indonesia, ya, maksudnya mungkin, ya. Jadi KH kan kho itu. Kemudian setelah itu huruf A, kemudian setelah itu apakah pakai wawu atau maksudnya pakai B atau pakai U, gitu. Ya. Kemudian apakah di akhir itu memakai H, ya, karena Khawlah kan gitu, tak marbutah, ya. Atau tanpa H, gitu. Sebenarnya pertama adalah yang paling utama kita kembali kepada pemahaman kita terhadap tulisan aslinya dalam bahasa Arab, ya. Seperti misalnya orang mempermasalahkan antara penulisan insya Allah itu apakah pakai in SYA atau in SHA, gitu. Padahal memang yang paling penting adalah pemahaman kita. Tidak mungkin seorang muslim misalnya ketika mengatakan insya Allah yang maksudnya adalah jika Allah berkehendak, kok maksudnya adalah insya yang artinya adalah penciptaan atau pembuatan, ya. Kemudian Allah, ya. Jadi
tidak mungkin seorang muslim mengucapkan seperti itu dengan maksud seperti itu. Pasti maksudnya adalah apabila Allah berkehendak. Nah, penulisan di dalam bahasa Latinnya, shinnya itu apakah pakai SY atau pakai SH. Sebenarnya kembali kepada aturan literasi di daerah masing-masing. Dan sekali lagi yang paling penting adalah pemahaman kita terhadap bahasa Arabnya. Ya. Karena memang di Indonesia ini umumnya shin itu dipakai huruf S dan Y. Sementara di beberapa negara barat, katakanlah Eropa, shin itu ditulis dengan S dan H. Nah, jadi dari sisi itu saja pasti sudah berbeda. Mungkin dia menamakan anaknya dengan maksud adalah khaulah bahasa Arab, tapi pakai ejaan Eropa kan boleh saja, tidak masalah. Ya. Jadi kembali kepada hakikatnya, kembali kepada hakikatnya. Demikian juga tentang apakah pakai U atau pakai wawu, saya tidak detail banget dalam aturan resmi literasi dari bahasa Arab ke Indonesia di dalam masalah ini. Kadang-kadang sebagian penerbit juga mempunyai aturan literasi translasi penerjemahan itu secara sendiri, ya. Maka insya Allah selama kita pahamnya lurus, kemudian kita juga menerjemahkan dengan baik, juga termasuk di dalam hal ini adalah kita lebih baik sesuai dengan apa yang kita pahami, khususnya kalau kaitannya dengan perkara-perkara syar'i. Contoh bahwasanya qaf itu ya lebih tepatnya ditulis dengan Q ya, bukan dengan huruf K misalnya, gitu kan. Ya. Kemudian juga di akhirnya apakah H, ya kan, haulah tak marbutoh itu apakah diberi H atau tanpa H, ya. Ya. Ya maksudnya kita pasti dengan tak marbutoh, maksudnya seperti itu. Tapi ejaan Latinnya kayak di sebagian daerah atau sebagian negara di Eropa tidak pernah dipakai huruf H yang akhir itu. Artinya haula, ya, tapi maksudnya adalah haulah, gitu. Ya. Jadi kembali lagi wallahu taala alam, pertama kepada pemahaman kita akan teks aslinya, dan yang kedua adalah kembali kepada pedoman penerjemahan. Wallahu taala alam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Ya, cukup panjang ya Ustaz. Tapi bolehkah saya sedikit tambahkan sedikit Ustaz? Apakah benar, ini saya pernah dengar bahwa hak seorang anak juga diberi adalah nama yang baik oleh orang tuanya. Itu bagaimana? Apakah itu benar Ustaz? Ya sahih, ya, ada kisah yang berkaitan dengan satu orang yang datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian mengadukan tentang kedurhakaan anaknya, ya. Kemudian anaknya datang dan mengatakan bahwa bapakku tidak memberikan hak kepadaku yang sebaiknya dari sisi nama dan yang lainnya. Saya lupa apakah Ju'al atau siapa namanya, wallahu taala alam, saya lupa itu. Nah, dan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa seseorang akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama yang paling dia sukai. Maka Rasulullah SAW mengatakan namanya dan nama bapaknya, mengatakan untuk kita memberikan nama dengan nama-nama yang baik. Ya. Gitu. Nah. Jangan mentang-mentang bapaknya seorang pembalap ngasih anak namanya softbreaker gitu Ustaz. Kayak gitu ya Ustaz ya. Masya Allah. Bisa-bisa aja. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah, penjelasan mantap. Masya Allah, semoga Bapak barik lakum wa dan memang nama juga pertama adalah hak seorang ayah, ya, tapi tidak apa-apa seorang istri, seorang ibu ikut namanya juga mengusulkan ya, tapi keputusannya adalah pada ayah atau abi. Iya. Jadi itu keputusan dari bapak yang memberi nama ya Ustaz ya, bapak. Istri boleh usul ya. Baiklah. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Cukup jelas, insya Allah. Semoga Mbak Angel Pratiwi bisa menyaksikan apa yang dipaparkan oleh Ustadz Nafi dengan panjang lebar sebagai tips-tips memberi nama anak, terutama ini sering terjadi ketika baru lahiran Ustadz, rebutan. Anak pertama ya. Iya, apalagi itu, apalagi ntar kakeknya ngasih lagi. Iya. Baiklah Ustadz, ini berikutnya pertanyaan dari Iwan Rahmawan
di Cimahi, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ini Ustadz Nafi, saya mau bertanya, bagaimana kalau anak, langsung to the point. Bagaimana kalau anak usia 21 tahun? Apakah anak itu masih dalam tanggung jawab orang tuanya, terutama mengenai masalah ekonominya ini? Dan anak itu juga memang saudara belum menikah, baik itu lelaki atau perempuan. Apakah ada aturan yang syar'i dalam mengatur tanggungan orang tua terhadap anaknya yang udah usia lewat dari balik ini? Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, dalam hal masalah nafkah ya, tadi disebutkan usia sudah 21 tahun dan kuliah kalau tidak salah ya. Ya, harusnya kuliah, harusnya 21 biasanya sih. Ya, apakah intinya bahwa tanggung jawab nafkah masih dibebankan kepada orang tua ya? Ya, khilaf di kalangan para ulama ya, apakah terus ya nafkah itu pada anak ya, atau berhenti misalnya dalam waktu tertentu. Yang jelas bahwa jumhur al-ulama ya mengatakan bahwasanya apabila anak itu adalah anak laki-laki, maka kewajiban untuk memberikan nafkah itu berhenti ketika mereka balik. Ya. Ya. Adapun anak itu adalah anak perempuan, maka kewajibannya berhenti ketika anak perempuan itu menikah. Ya. Gitu. Itu pada asalnya seperti itu. Ya. Ya, kecuali kalau misalnya anaknya ini adalah anak yang memang tidak mampu, itu yang menurut jumhur seperti itu. Ya. Jadi ada kondisi di mana anak itu memang tidak mampu, tapi pada asalnya seperti itu. Dan kalau kita kembali kepada kasus misalnya di banyak tempat, termasuk di negara kita, nampaknya ya kebanyakan orang tua itu masih membiayai anaknya ya, bahkan sampai kuliah, sampai menikah, tidak ya, tidak pandang apakah dia itu laki-laki atau perempuan ya. Terus saja memberikan nafkah kepada mereka ya. Dan memang kalau mereka itu memang masih membutuhkan, maka jatuhnya adalah sedekah ya, jatuhnya adalah infak kepada anak-anak. Dan di dalam hadis disebutkan bahwasanya sedekah ala miskin itu adalah sedekah ya. Dan sedekah kepada karib kerabat dirrahim itu ada dua hal, sedekatun wasilah ya, sebagaimana riwayat Tirmidzi rahimahullahu taala. Artinya di samping sedekah yaitu pengertiannya sebagai sebuah silaturahim ya. Apalagi sedekah itu yang paling berhak adalah orang-orang yang terdekat, dan dalam hal ini adalah anak-anak sendiri kan gitu ya. Jadi kalau memang kondisinya tidak memungkinkan bagi si anak, kemudian bagi bapaknya juga masih memungkinkan untuk memberi, maka insya Allah itu termasuk perkara yang ihsan ya, perkara yang masuk di dalam amalan-amalan soleh meskipun tidak wajib ya. Karena mestinya setelah balik ya berusaha untuk bekerja ya. Cuma budaya mungkin yang seperti itu berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Sangat jarang di Indonesia ini yang dikatakan benar-benar bekerja itu kalau sudah usia balik, karena itu kaitannya juga dengan pendidikan. Barangkali kalau pendidikan itu matang sejak awal, sejak kecil ya, anak cepat dewasa ya, anak sudah berilmu, sudah karakternya bagus ya, sudah benar-benar bisa untuk tasarruf mali ya, berkaitan dengan penggunaan harta dan seterusnya ya, itu mungkin bisa. Tapi umumnya di tempat kita belum sampai seperti itu. Jadi itu satu hal. Ya. Yang kedua, bagi seorang anak ya juga ketika misalnya dia itu diberikan nafkah oleh orang tuanya, atau maksud saya diberikan sedekah yang tadi sehingga masih dibiayai, maka berarti dia harus lebih berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Dia harus menambah ihsan kepada kedua orang tuanya, itu secara syar'i demikian. Apabila dia adalah seorang mahasiswa atau dia adalah seorang yang disekolahkan oleh kedua orang tuanya, maka
wajib baginya untuk serius di dalam sekolahnya. Iya. Sebagaimana dikatakan di dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh At-Tabrani rahimahullahu taala, innallaha yuhibbu min 'abdihi idza 'amila 'amalan an yutqinahu. Allah menyukai apabila salah seorang di antara kalian itu beramal ya sebaik-baiknya ya. Jadi itu kembali kepada pendapat jumhur al ulama yang menyebutkan ya seharusnya ya selesai ya di usia balik bagi laki-laki atau perempuan apabila sudah menikah ya, kecuali mereka memang betul-betul tadi membutuhkan, orang tuanya juga mampu ya, maka itu tetap diberikan, dan ala qaul yang lain bahwa itu adalah sebagai sedekah dan juga silah, wallahu taala a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Ya, juga hitungannya sedekah ya Ustaz ya, termasuk itu sedekah. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga Mas Iwan Rahmawan bisa paham apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Nafi. Berikutnya Ustadz, ini pertanyaan dari Lutfi Ali di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Nafi, izin bertanya Ustadz, saya memiliki keponakan perempuan yang saat ini kelas 1 SMP. Kondisi saat ini selama pandemi, anak tersebut selalu bermain handphone dan laptop sampai malam tidur tengah malam. Selain itu, tidak bisa dinasihati. Bahkan berani mukul umi atau abiknya dan adik-adiknya. Mohon bantuan dan solusinya ya Ustadz, bagaimana menghadapi anak ini gitu. Barakallahu fikum Ustadz. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, ini tentu sangat memprihatinkan bagaimana seorang anak misalnya berani memukul ya, tidak hanya saudaranya bahkan ibunya. Tapi biarlah kita tetap harus optimis ya. Insya Allah kita yakin bisa memperbaikinya, bisa menasihatinya, dan saya yakin orang tua adalah orang-orang yang penuh kesabaran di dalam memberikan tarbiyah dan taklim kepada anak-anaknya. Ini mungkin juga pengaruh HP yang berlebihan ya. Terlepas dari memang kondisi kita sekarang ini sedang ya banyak atau tertuntut banyak menggunakan HP karena pembelajaran online ya, dan susahnya untuk orang tua setiap kali bisa kontrol langsung, maka terjadi dengan berbagai alasan ya, kemudian si anak memakai HP dalam waktu yang cukup lama ya, kemudian di sisi lain mungkin ketika menggunakannya juga menggunakan untuk hal-hal yang baginya tidak baik ya, apakah itu game online atau jelajah yang bermotorot dan seterusnya ya. Jadi penggunaan dalam waktu yang lama saja sudah bermotorot, dan itu mempengaruhi pola pikir seseorang. Apalagi kemudian misalnya semacam game online yang kadang-kadang membuat orang seperti kecanduan ya. Karakter dari akibat game itu diantaranya adalah orang tidak sabaran ya, orang tidak begitu peduli dengan yang lain, dan cepat emosi kalau ada yang dianggap oleh dirinya mengusik konsentrasi dia dengan mainan tersebut. Nah, itu adalah efek-efek. Jadi kemungkinan besar itu adalah efek, dan semoga memang seperti itu. Maka di antaranya yang dibutuhkan adalah orang tua tetap tegas tapi kalem gitu ya. Karena karena kalau sama-sama keras itu nampaknya anak-anak seusia itu juga bisa jadi bermasalah ya, artinya kontraproduktif ya. Nah, pertama bahwa dia tegas, kemudian kalem, dan secara teknis wallahu a'lam ya, bisa melibatkan guru dalam hal ini.
Kenapa? Karena tadi nasihatnya sudah tidak didengar, Iya, ya kan betul. nasihat orang tua sudah tidak didengar, maka perlu untuk istilahnya meminjam tangan orang lain di dalam menasehati. Iya. Dalam hal ini yang paling pas adalah guru, karena memang HP-nya juga berkaitan dengan tugas-tugas sekolah tentunya, ya. Ya, apa kesepakatan yang bisa dilakukan dengan guru misalnya tentang pembatasan secara teknis dari sekolah. Memang sampai juga kepada saya beberapa cerita tugas yang ternyata diberikan keleluasaan untuk dikerjakan sampai kapanpun, ya. Iya. Istilahnya ngumpulkan tugasnya mau jam 11 malam, mau jam 12 malam, mau besok, boleh misalnya gitu. Iya. Maka itu mendorong si anak untuk ya beralasan kepada orang tuanya masih ada tugas, dia masih perlu terhadap HP tersebut. Ya, Akal-akalan. tapi kalau sekolah membatasi bahwa misalnya ya tugas paling lambat dikumpulkan pukul 8 malam, ya, otomatis dia sudah berhenti di situ, ya. Ya paling ya mungkin meminta HP untuk keperluan ya hiburan dia, tetapi tidak akan sampai larut begitu. Ya, di situ mungkin perlu dilakukan. Jadi kemudian sekolah kalau memang sudah menangkap dari orang tua, ya juga perlu untuk membantu orang tua, ya karena memang pendidikan itu adalah antara sekolah, kemudian orang tua, kemudian masyarakat. Saling bantu-membantu di sini sangat penting. Misalnya contoh ya, sekolah bisa saja memberikan tugas yang berkaitan dengan karakter tertentu, ya. Bagaimana karakter tertentu? Ya dia ini sedang problem sama orang tuanya sedang problem, ya. Maka berikan saja tugas-tugas yang kaitannya dengan orang tua. Contoh misalnya buatlah cerita tentang jeripayah orang tua di masa pandemi, misalnya. Ya, atau misalnya, ya dia bisa secara teknis ada tugas sehabis subuh. Ya, otomatis ya. Anak ini tidak akan sampai larut malam karena dia harus bangun subuh. Ya. Misalnya hanya absen saja. Subuh adalah absen dengan membaca surat Al-Ikhlas, katakanlah kan gitu. Iya. Ya, maka otomatis dia harus bangun subuh dan harus melakukan itu dan dia tidak akan sampai larut malam. Ya. Dan jangan lupa bahwa ya kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apalagi dalam waktu-waktu yang ya kesulitan itu kan kita disuruh untuk lebih banyak lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahumma aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, ya perbaikilah untukku anak-anak keturunanku. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Ahqaf itu, ya. Hatta idza balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika. Ya, jadi Allahumma aslih li fi dzurriyyati diulang-ulang, didoakan insyaallah, ya. Dan terakhir jadi perlu juga wallahu alam ya secara istiqomah anak ini dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang kecil dan ringan. Tadi kan orang kalau sudah begitu dengan HP biasanya dia nggak mau disibukkan dengan yang lain, ya biasanya. Maka kita memberikan alternatif itu juga jangan yang berat-berat langsung, ya yang kecil-kecil saja, ya. Tapi diberikan secara istiqomah, ya, secara bertahap. Sebagai contoh misalnya bahwa tugas dia karena di rumah adalah bersihkan ruang tamu. Ya, kalau itu kegedean misalnya ya nyapu saja gitu misalnya, nyapu lantai ruang tamu katakanlah itu. Itu mungkin bisa berjalan beberapa hari, nanti bisa dikomunikasikan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan, wallahu taala alam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, Masya Allah. Seperti itu tipsnya, bagus juga absen di subuh ya, di waktu sholat subuh untuk bisa setoran gitu beberapa potong ayat gitu ya. Wah, tips bagus Ustaz, Masya Allah. Tips bagus di masa pandemi Ustaz, biar nggak males ya. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Ya itu pemirsa Fatwa TV, itulah beberapa tips yang disampaikan Ustadz Nafi terkait mengenai memberikan tugas anak yang sedikit tapi istiqomah ya Ustadz gitu ya. Dan kemudian ada ide-ide bagus dari Ustadz Nafi tadi juga dari masa pandemi di masa online ini, yaitu memberikan di absen
pada waktu subuh untuk bisa setoran. Jadi mau nggak mau bangun subuh deh, sholat subuh. Ya, alhamdulillah. Baiklah, berikutnya Ustadz, ini pertanyaan dari Abu Harits Arif di Jawa Tengah, Sukoharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Nafi. Saya pernah memberi hadiah kepada anak dalam rangka memotivasi anak-anak agar berprestasi, sehingga ada anak yang mendapat hadiah karena prestasinya dan ada yang tidak. Nah, apakah ini diperbolehkan dan tidak melanggar masalah keadilan dalam pemberian kepada anak? Karena saya pernah mendengar hadis kalau memberikan hadiah itu harus adil kepada anak-anak begitu. Jazakumullah khairan. Nah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, hadis tadi adalah i'dilu baina auladikum. Berbuat adillah di antara anak-anak kalian. Ya, tapi bagaimana dengan tadi sebuah hadiah ya. Hadiah atau ya pemberian atiyah ya. Jadi para ulama membedakan antara atiyah yang ada hubungannya dengan hajah ya, dengan atiyah yang sifatnya adalah mahdhah. Apa bedanya? Atiyah hajah artinya pemberian karena kebutuhan. Ya. Atiyah mahdhah artinya pemberian semata-mata pemberian. Adapun atiyah hajah maka tidak masalah karena memang satu anak dengan anak yang lainnya berbeda usia ya. Berbeda kondisi, ya, berbeda kebutuhan, itu hal yang biasa. Ya, maka setiap anak diberikan berdasarkan kebutuhannya. Ya, maka itu disebut dengan atiyah hajah. Adapun yang kedua adalah atiyah mahdhah, yaitu atiyah yang ya benar-benar murni pemberian. Ya. Khilaf di kalangan para ulama, apakah keadilan yang diperintahkan oleh Nabi SAW itu wajib? Ya. Sehingga tidak boleh dilanggar sama sekali dalam hal ini ya, ataukah seperti jumhur mengatakan bahwa sesungguhnya itu adalah mustahabbah, artinya ya sebaiknya begitu ya, artinya kalau ada perbedaan ya sah saja pemberian itu begitu. Nah, wallahu taala alam, lebih dari itu tadi adalah pemberian yang sifatnya adalah tahfiz ya. Tahfiz itu maksudnya memotivasi ya, karena mungkin ada satu hal yang sedang hajatkan oleh orang tua, maka anak-anak semacam melakukan perlombaan di tengah keluarga, kemudian diberikan apresiasi kepada yang menang begitu ya. Nah, ya, wallahu alam, bahwa sebaiknya memang perlakuan adil itu tetap dijaga. Sebab para ulama menyebutkan ya ukhuwah di antara anak-anak itu sangat penting ya. Jangan sampai anak itu sampai salah paham. Saya ingat salah satu syarat ya, tapi ini berbeda kasus, tapi poinnya adalah bagaimana menjaga ukhuwah di antara anak. Salah satu syarat yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam membolehkan orang tua mengambil harta anaknya. Kan ada hadis yang mengatakan anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Bukan berarti seorang tua boleh mengambil apa saja dari anak ya. Nah, salah satu syarat yang saya ingat itu adalah bahwasanya tidak boleh orang tua itu ngambil dari satu anak ya, kemudian untuk diberikan kepada anak yang lain ya. Karena yang seperti itu akan menimbulkan menimbulkan perasaan tidak nyaman pada anak yang pertama tadi. Nah, kenapa? Alasannya adalah untuk menjaga ukhuwah di antara mereka ya, supaya tidak salah paham dan sebagainya, dianggap tidak adil dan seterusnya, pilih kasih dan seterusnya. Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu memberikan penghargaan ya berupa ya pelukan Nabi, kemudian tarhib Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada satu riwayat yang menjelaskan tentang
banyak anak-anak dari Bani Abbas, ada Abdullah, ada Ubaidillah. Sebagian membicarakan tentang riwayat ini, tapi syahidnya adalah mereka dipanggil oleh Nabi SAW untuk berlomba lari begitu kepada Nabi SAW ya. Tapi sesampainya kepada Nabi SAW semuanya dirangkul oleh Nabi SAW dengan perlakuan yang sama. Ya. Jadi bukan berarti yang menang itu ya kan misalnya mendapatkan perbedaan gitu, tidak. Nah, di sini wallahu taala alam yang lebih selamat adalah kita tidak melakukan itu ya. Juga di dalam satu pendapat ulama di dalam madhab Hambali juga disebutkan ya bahwasanya boleh ya memberikan perbedaan seperti itu ya jika ada sebab syar'i ya. Musawwig syar'i ya, artinya memang ada keperluan secara syar'i. Kalau ada keperluan secara syar'i kan kembali kepada tadi bahwa itu insyaallah adalah termasuk atiyah yang ada hajahnya, ada keperluannya, wallahu taala a'lam. Jadi sebaiknya mungkin perlu mencari cara yang lain untuk memberikan motivasi tersebut supaya kita tetap bisa melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis tadi ya rawahu Muslim, ittaqullah wa'adilu baina auladikum. Takutlah kepada Allah dan adillah di antara kalian. Allahu taala a'lam. Masyaallah, barakallahu fikum Ustaz. Seperti itu tipsnya ya, masyaallah. Barakallahu fikum Ustaz. Ini kemudian pertanyaan berikutnya dari Musri di Sumatera Selatan, Ustaz, Banyuasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Nafi. Bagaimana ini saya sedang bertanya, bagaimana dengan agama saya ini? Nomor 1, ngaji atau tulisan Arab saya tak bisa. Kemudian sholat masih berantakan. Ketiga, surat hanya tahu Fatihah dan kulhu. Kemudian yang keempat, nggak pantas, nggak pada di sini bahasa Sumatera sebenarnya. Nggak pada jadi imam sholat keluarga karena ilmu agama lebih tinggi anak dan istri ketimbang saya, dan nggak bisa baca doa bahasa Arab ini saya. Bagaimana agama saya ini ya Ustadz? Mohon nasihatnya. Assalamualaikum Ustadz. Apakah bisa dimonitor? Ya, pemirsa Fatwa TV, kami masih menunggu sambungan kembali dengan di Temanggung, Ustadz Nafi di daerah Temanggung. Semoga koneksi bisa kembali stabil. Kita tunggu dulu di sini. Sementara itu kami informasikan bahwa untuk melihat apa saja aktivitas Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad bisa diakses melalui website dewanfatwa.com. Dan kemudian yang terbaru dari Dewan Fatwa adalah Dewan Fatwa telah merilis buku kumpulan fatwa dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, di mana buku tersebut berisikan tentang fatwa-fatwa hasil sidang dari para asatizah Dewan Fatwa. Dan buku ini dapat diperoleh dengan mengklik atau memesan di buku.dewanfatwa.com. Seperti itu, buku.dewanfatwa.com. Baiklah, alhamdulillah sepertinya coba kita cek lagi apakah koneksi sudah tersambung lagi dengan Ustaz Nafi. Assalamualaikum Ustaz, sudah tersambung Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah ya, kita maklum yang namanya buatan manusia teknologi ya Ustaz ya. Mesti ada aja ya. Alhamdulillah. Ya ini Ustaz, ini menyangkut pertanyaan dari Bapak Musri di Sumatera Selatan, Banyuasin, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Nafi. Bagaimana ini dengan agama saya? Pertama, saya ngaji dan tulisan Arab tidak bisa. Kedua, sholat saya juga masih berantakan. Ketiga, surat hanya tahu Al-Fatihah dan Kulhu saja. Lantas, dan saya nggak bisa jadi imam sholat karena ilmu agama saya masih lebih tinggi anak dan istri. Dan nggak bisa baca doa bahasa Arab pun juga saya ini. Mohon nasihatnya saya bagaimana dengan agama saya, katanya begitu. Barakallahu fikum.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan padanya, maka dia akan dijadikan sebagai seorang yang paham agama. Dan untuk paham agama itu kita perlu belajar, ya. Maka nasihat saya dan harus dilaksanakan ini buat Bapak ini ya. Belajar lagi Pak. Jadi alhamdulillah beliau bertanya di sini di TV Fatwa. Jadi banyak di antara perkara-perkara agama ini yang merupakan fardu ain bagi kita untuk mempelajarinya, ya. Yang pertama tentang sahnya syahadat. Kita harus tahu bagaimana syahadat kita itu sah, ya. Kemudian kita juga harus tahu tentang pembatal-pembatal syahadah, ya. Kita paham sebagai orang yang beriman harus berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan kekufuran. Nah, ini kita perlu pahami karena ini yang terpenting, ya. Seluruh amalan-amalan syariah maka dimulai dari sini. Makanya di dalam rukun Islam disebutkan bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah ila akhiri al-hadis. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita membenarkan syahadat kita. Itu dengan cara kita juga belajar, ya. Dengan cara kita belajar dan kemudian juga tidak harus bahasa Arab gitu. Ya alhamdulillah sudah banyak ya terjemahan, tapi tetap butuh kepada bimbingan asatidzah para guru-guru kita, ya. Kita bisa datang ke kajian, ya, kita bisa membaca dan bertanya, ya, supaya kita memahami benar tentang perkara yang tadi, ya. Apalagi Bapak adalah kepala keluarga, ya. Ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, ya. Bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab. Kita semuanya kita berusaha untuk menjadi kepala keluarga yang membawa mereka pada tujuan bahagia di dunia dan utamanya adalah di akhirat, ya. Makanya disebutkan di dalam hadis Tirmidzi rahimahullahu taala bahwasanya kita mengajarkan, ya, adab kepada anak itu lebih baik daripada kita memberikan sedekah satu sok makanan. Artinya yang terpenting sebelum kebutuhan lahiriah adalah kebutuhan iman, ya, kebutuhan bagaimana sebuah keluarga itu berada di dalam iman dan Islam, ya. Setelah itu baru kemudian Bapak juga perlu untuk belajar sholat. Adapun di rumah misalnya tidak ada yang menjadi imam misalnya, ya para laki-laki sholat jemaah, ya. Dan kita mengikuti imam-imam yang ada di masjid. Barangkali imam-imam yang ada di masjid juga bisa membantu kita untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi ada beberapa kondisi, kadang mungkin pandemi seperti ini, atau kondisi-kondisi tertentu harus melakukan sholat di rumah, ya. Baik menjadi imam atau tidak menjadi imam, ya, sholat kita harus benar, ya. Perkara yang kedua yang paling penting setelah syahadatain adalah iqami as-shalah, yaitu menegakkan sholat, ya. Menegakkan sholat berarti bagaimana cara menegakkan sholat itu, ya, mengerjakan sholat dengan benar. Bagaimana mengerjakan sholat dengan benar itu sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Berarti masuk di dalamnya belajar tentang rukun-rukunnya, belajar tentang wajibat as-sholat, ya, belajar tentang sunnah-sunnah sholat. Dan kalau sholat, ya, harus pakai bahasa, ya.
Al-Fatihahnya harus dihafal ya. Kemudian kalau alhamdulillah sudah bisa qul huwallahu ahad ya, ya alhamdulillah kan. Ya kan sudah ada Modal. Al-Fatihah, sudah ada qul huwallahu ahad. Modal itu Ustaz. Iya, bukan hanya modal, itu modal utama. Kenapa? Karena ada sahabat ya, bahkan dia amir ya, arti pimpinan rombongan dalam sebuah safar ya. Di antara para sahabat beliau ini membaca qul huwallahu ahad terus ketika menjadi imam, sampai para sahabat mengadukan itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, kenapa engkau selalu membaca qul huwallahu ahad ini ya. Dia mengatakan, saya mencintainya ya Rasulullah ya, dan memang makna-makna tauhid ada di situ. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan baginya mendapatkan balasan yang sebaik-baik balasan, yaitu surga, dengan sebab dia mencintai surat Al-Ikhlas. Jadi ini adalah modal utama. Tapi bacaan-bacaan yang lain juga ya harus dihafalkan. Nah, kalau Al-Fatihah bisa, qul huwallahu ahad bisa, ya bacaan-bacaan yang lain tidak lebih panjang dari itu ya. Subhana rabbiyal azim ya, subhana rabbiyal a'la, rabbik firli ya, tidak lebih panjang dari itu. Oleh karenanya wajib bagi Bapak untuk belajar ya bagaimana agama Bapak saat ini ya. Insya Allah selama Bapak terus belajar, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan keluarga yang soleh, yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz. Alhamdulillah. Semoga Bapak itu bisa yang di Pak Musri tadi di Sumatera Selatan bisa paham apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Nafi. Baik, saat kita masih memiliki waktu sekitar 6 menit ini. Semoga ini antum masih bisa sempat menjawab ini dari Bapak Zulkarnain Sangketa. Zulkarnain Sangketa, Sulawesi Tengah. Oh, Masya Allah, nama yang bagus. Begini pertanyaannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saya lulusan Fakultas Hukum dan sering belajar membaca peraturan perundang-undangan maupun buku-buku pendapat ahli hukum baik Islam maupun kafir. Juga kadang suka menulis di blog pribadi masalah hukum dan penegakan hukum untuk memperluas pengetahuan disiplin ilmu kuliah saya. Pertanyaannya, apakah saya berdosa Ustadz? Bolehkah saya membaca buku-buku tersebut? Mohon jawabannya Ustadz. Jazakumullah khairan. Nah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, kita tahu di antara kaidah yang harus dilakukan oleh seorang talibul ilmi adalah al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ya, berilmu sebelum dia berkata dan sebelum dia beramal. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat ya. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, kemudian minta ampunlah untuk dirimu juga kaum muslimin dan kaum muslimat. Apa faedah yang kita ambil daripada kaidah ini? Bahwasanya kita mungkin bisa membaca apa saja, tapi yang paling penting untuk kita baca sendiri adalah hukum-hukum yang ada di dalam Islam terlebih dahulu ya. Kenapa demikian ya? Kita tidak akan mungkin berkomentar tentang misalnya peraturan apapun ya, atau ya undang-undang dimanapun yang dibuat oleh manusia ya, baik atau kurang baik, atau sangat baik atau masih perlu banyak pembenahan, kecuali kita mengetahui ilmunya di dalam Islam. Karena yang baik itu adalah apa yang dikatakan baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang buruk itu adalah apa yang dikatakan buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga marah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika
di tangan beliau ada lembaran-lembaran dari Taurat, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada Islam diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, setelah itu tergantung kepada kemampuan dan kebutuhan. Ya. Kenapa kita katakan tergantung dengan kemampuan dan kebutuhan? Ya, tidak setiap orang mungkin bisa untuk mencerna, ya, peraturan-peraturan tertentu misalnya, atau ya hukum-hukum tertentu, ya, meskipun mungkin itu sudah berlaku, sudah berjalan dimanapun, ya, di kajian-kajian akademisi dan seterusnya. Tapi maksud saya adalah kita akan mendukung itu peraturan tersebut. Oh, alhamdulillah itu sesuai dengan masya Allah asas keadilan dan ada dalilnya dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah. Oh, masya Allah itu sesuai dengan asas manfaat umum, ya, ada dalilnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kecuali kita sudah memahami hukum-hukum yang ada di dalam Islam. Jadi saya hanya memberikan nasihat secara umum bahwa kaidah tadi cukup buat kita, yaitu al-ilmu qabla al-qawli wal amal wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum Ustaz, ya, seperti ya, berilmu dulu sebelum berbuat dan berkata-kata gitu Ustaz, ya, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, dengan jawaban antum tadi tuntas sudah acara sore hari ini Ustaz. Alhamdulillah cukup banyak ya pertanyaan dari pemirsa yang betul-betul menantikan jawaban dari antum. Sudah antum jawab, semoga mereka diberikan taufik untuk melaksanakan apa yang sudah antum berikan sarannya Ustaz, ya. Allahumma wafiqna. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Baik Ustaz, boleh saya tutup acaranya Ustaz? Baik, jazakallah khair. Semoga pekan depan antum masih berkenan untuk kita ganggu lagi di sore hari Selasa. Nggak boleh ganggu orang, Pak. Jangan gitu dong, jadi malu. Baik. Nggak boleh ganggu orang. Kalau ganggu live interaktif boleh dong. Baiklah, alhamdulillah. Baiklah, kita tutup ya Ustaz acaranya. Alhamdulillah pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio. Tuntas sudah acara sore hari ini live interaktif Tarbiyah Islamiyah, ya, selesai juga acara kita bersama Ustaz Nafi di Temanggung, dan insya Allah kita dapat bertemu lagi di pekan depan hari Selasa pukul 4 bersama Ustaz Nafi Zainuddin Hafizahullah Ta'ala. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga dikaruniai kesabaran. Terus bagaimana hubungan dengan anak Karena saya yang kedua-duanya baik. pesantren? Sehat, syukur baik. Mau nanya Sakit, sabar juga baik. Terima kasih Bapak.